Oke, selamat malam. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari Program Studi Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan diskusi tentang pemrograman PLC dan desain HMI. Ya, tentunya nanti ada beberapa hal yang nanti akan kita diskusikan, tetapi di sini yang saya ingin sampaikan adalah dengan cara yang kita lakukan ini, maka kita akan mudah untuk belajar pemrograman PLC dan desain HMI sekaligus murah. Oke, jadi nanti kasusnya adalah seperti ini. Jadi di sini ada tombol start dan tombol stop, kemudian ada 3 lampu warna hijau, kuning dan merah. Terus di sini ada tanggal dan timernya. Sedangkan di sini adalah ada timer untuk monitoring harga timer 1, ini monitoring timer 2, ini monitoring timer 3. Sedangkan kita bisa klik setting harga timer. Jadi nanti di sini ada setting untuk harga timer 1, misalnya di sini adalah kita bisa set 50, di sini kita bisa set secara bebas misalnya 40, di sini 60 gitu ya. Oke, jadi nanti harga yang ada di sini akan tertampil kalau kita klik menu utama, kita kembali ke menu utama, harganya akan tertampil di sini, ya. Nah, kemudian kalau kita start, nanti lampu 1 akan menyala. Waktunya menyala tergantung dari nilai timer yang kita masukkan. Terus kemudian kalau lampu 1 selesai menyala, artinya timer di sini sudah 0, maka akan berpindah ke lampu 2. Terus kemudian setelah timer ini 0 berpindah ke lampu 3. Dan seterusnya sistem akan berulang sebelum tombol stop ditekan. Kalau tombol di stop ditekan, maka sekuensial akan berakhir. Jika setelah lampu 3 mati, maka selanjutnya sistem tidak akan berulang kembali. Oke, begitu nanti kita akan membuat desain HMI-nya, terus kemudian membuat program PLC-nya, gitu ya. Oke, mari kita tutup di sini. Oke, kita tutup semuanya untuk yang di sini. Nah, sekarang kita buka CX Designer kita untuk mendesain HMI kita, ya. Nah, kemudian kita pilih new project. Misalnya project adalah lampu, ya, kita tulis lampu. Ini adalah sekuensial, ya. Nanti sekaligus kita akan belajar diagram sekuensialnya atau belajar pemrograman sekuensial. Ini untuk modelnya kita bebas kita tentukan karena nanti kita akan mencoba itu secara virtual. Jadi nanti di sini kita bisa belajar dengan mudah dan sekaligus murah untuk pemrograman PLC sama desain HMI. Kita klik OK. Nah, screen-nya kan tadi ada 2 ya. Yang satu screen utama, yang satu adalah screen yang digunakan untuk setting. Ini kita klik new screen. Oke. Nah, maka screen-nya sudah 2. Untuk screen yang 0, di sini tadi kita masukkan objeknya adalah lampu ya. Tadi kita ada lampunya, ada 3. Ini lampu 1 ya. Terus kemudian kita copy. Ini lampu 2. Kita copy. Ini lampu 3 ya. Terus kemudian tadi objeknya ada tombol ya, tombol start yang ada di sini ya. Ini kita copy, kita paste ya. Oke, ini adalah tombol start stop-nya. Terus kemudian tadi ada untuk display harga timer ya. Oke, ini kita copy. Ada 3, timer 1, timer 2, dan timer 3. Oke, terus kemudian tadi ada button yang ada di sini untuk menuju ke screen kedua yang digunakan untuk setting. Kita pakai command button di sini. Kita
taruh di sini. Ya. Terus kemudian tadi kita kasih harga untuk waktu, untuk tanggal, dan kita beri untuk waktu. Ya, ini untuk waktu. Oke. Terus kemudian yang kedua kita kasih untuk display di sini. Ya. Terus kemudian kita copy, ada 3. Terus kemudian ada comment buttonnya yang digunakan untuk pindah ke menu utama. Ya, nanti kita tulis. Terus kemudian tadi di sini ada label. Ada labelnya. Ya. Terus kemudian di sini juga ada labelnya. Ya. Untuk memperjelas gitu ya. Untuk memperjelas, jadi ini kita copy. Ya, dengan adanya informasi kita lebih jelas. Terus kemudian kita copy di sini. Oke, sekarang kita mulai untuk setting. Mulai dari tombol start, kita pakai workbeat, ya, harus pakai workbeat. Kalau tidak pakai workbeat kita pakai CAO nggak bisa untuk tombol start. Oke, terus kemudian labelnya kita tulis saja start. Terus kemudian untuk bentuknya kita pilih dari switch. Untuk push button yang circle, ini start kita kasih warna hijau. Kita klik OK. Ya, ini startnya di alamat W0.0. Untuk stopnya di alamat workbeat 0.01. Oke. Labelnya kita kasih stop. Terus kemudian colornya kita kasih yang warna merah. Oke, ya, di sini sudah untuk tombol stop kita. Terus ini adalah lampu, labelnya ini adalah lampu 1. Terus kemudian lebih besar mungkin tulisannya lupa jelas. Bentuknya lampu kita pakai lampu yang tadi kotak itu ya, kita warna hijau. Oke. Tadi alamatnya lampunya ini adalah 100. Oke. Terus kemudian ini lampu 2. Ini adalah 100.01. Ini adalah lampu 2. Bentuknya adalah yang warna kuning. Oke, ini tadi ukuran labelnya dibesar. Terus sekarang ini adalah 100.02. CIO udah, kemudian bentuknya adalah ini yang warna merah. Oke, labelnya ini adalah lampu 3. Atributnya diperbesar tulisannya. Oke ya. Terus kemudian ini adalah untuk labelnya, ini adalah monitor timer 1. Ini ditaruh di tengah. Ya. Ini adalah monitor timer 2. Ditaruh di tengah. Ini adalah monitor
timer 3 ditaruh di tengah. Oke, terus kemudian ini kita adalah setting timer, labelnya adalah setting timer. Terus kemudian di sini adalah switch screen, kita menuju ke screen kedua. Kita oke, maka di sini setting timer. Terus di sini kita set harga timer BCD. Di sini adalah nilai dari timer 0. Jadi nanti timer 0 kita monitor di situ BCD ya, unsigned. Terus kemudian ini BCD juga unsigned. Ini adalah timer 1. Ya, ini pakai 4 bit saja. Ini tadi yang kita 4 bit saja. Kemudian di sini adalah sama. Ini 4 bit. Ini settingnya adalah timer 2. Oke. Nah, kemudian ini sudah selesai, kita set semua. Kemudian ini adalah kita tulis saja, silakan isi set ya, setting nilai timer. Ini taruh di ini 22 di setengah gitu ya. Oke. Ini kemudian ini tadi kembali ke switch screen ke screen 0. Ini kita kasih label ke menu utama. Oke. Terus kemudian ini adalah setting timer 1, ditaruh di tengah. Kemudian ini adalah setting timer 2, ditaruh di tengah. Kemudian ini adalah setting timer 3, ditaruh di tengah. Terus kemudian ini kita set untuk BCD 4 bit. Nah, ini kita simpan di data memori ya, untuk DM, yaitu DM0 data memori ya, DM0. Oke. Ini juga sama, BCD ini di DM10 ya, kita isi di DM10. Jadi nanti supaya kita bisa mengganti harga timernya, kita simpan di data memori ya. Oke, ini di DM20 ya. Oke. Nah, ini sudah selesai untuk yang sininya. Kita save. Nah, ini tool ini bisa kita compile, kita tes. Ya, kita tes. Jadi nanti kalau kita ke halaman 2, kita set harga timernya. Oke, ini kita set harga timernya misalnya. Ini kita set harga timernya. Ya, kemudian kalau kembali menu utama klik di sini. Oke, ini nanti akan tersetting di sini. Kalau kemudian nanti di start, lampu akan menyala ya. Nah, kita sekarang buat program PLC-nya. Oke. Nah, sekarang kita buka CX Programmer kita. Ya, CP1L ya, untuk
simulasi kita pakai yang L saja. Jadi harus pakai CP1L supaya nanti bisa simulasi secara virtual. Kita pakai tombol start stop W 0.0. Tadi startnya, ini adalah start. Terus kemudian stopnya adalah W 0.1. Ini adalah stop. Terus kemudian kita pakai W 10.0 untuk start stop kita. Ini adalah start stop. Oke, kita latching. Ini adalah W 10.00. Ya, ini untuk start stopnya. Terus kemudian kita copy dulu ini, ya. Nah, ini kemudian di sini adalah W 10 tadi untuk start awal. Terus kemudian ini di sekuen keempat berarti W 10.04 di 10.01. Ini adalah sekuen 1. Ini 10.01. Ya. Ini kita copy. Sekarang yang kedua, nanti ini harus kita isi T0. Ini adalah timer 1. Ini kita invert. Ini kita pakainya W10.01. Nah, ini bagaimana Anda harus menggunakan diagram sekuensial. Ini sekuen 2 supaya lebih mudah. Ini juga berarti 2. Oke, terus ini kita copy. Ini T-nya jadi T1. Ini timer 2. Ini masuk di yang kedua. Ini masuk yang ketiga. Sekuen 3. Ini masuk yang 3. Oke, terus kemudian kita copy. Ini tadi T1, ini adalah T2. Ini timer 3. Ini adalah W0.3. Ya, ini selalu dari sini ke sini gitu ya. Ini W10.04. Ini kita kasih sekuen 4 untuk reset ya. Ini 4. Oke, sudah selesai untuk yang inputnya. Sekarang yang outputnya tadi W10.01 itu menyalakan lampu 1. Lampu 1 tadi di 100.00. Ini lampu 1. Terus kemudian menyalakan timer D0. Ya. Ini adalah timer 1. Oke. Terus kemudian dimatikan oleh W10.02. Oke, kemudian ini kita copy. Ini W10.02. Itu menyalakan lampu 2.
Di 100.01 ini lampu 2, terus kemudian dimatikan oleh 3, terus kemudian ini adalah timer 1 di D10 tadi ya. Oke. Timer 2, terus kemudian kita copy. Ini kita hapus saja. Ini W1003. Ini adalah 100.02. Ini adalah lampu 3. Oke, terus kemudian timernya ini adalah timer 2. Berarti ini untuk yang timer 3. Ini di D20. Oke, programnya sudah selesai. Ini adalah sekuensial lampu 2. Oke, sekarang kita akan simulasikan dengan CX Programmer dan CX Designer kita. Jadi kita klik ini, Start PLC NPT Integrated Simulation. Oke. Nah, kita lihat di sini. Oke, kita setting timer dulu. Ini kita set katakanlah nilainya 50. Ini kita set nilainya 20. Ini kita set nilainya 40. Oke, kembali ke menu utama. Maka di sini sesuai dengan settingnya kita start. Nah, lampu 1 nyala, ini menghitung. Kalau sudah 0, gantian lampu 2, lampu 1 mati. Ya, lampu 3 menyala. Dia akan berulang. Ya. Terus, ya, akan berulang. Lampu 3, terus sebelum tombol stop ditekan. Kalau tombol stop saya tekan, nah, maka yang terjadi dia akan melanjutkan sekuensial sampai terakhir, kemudian selesai. Oke, demikian bagaimana cara kita bisa belajar pemrograman PLC, desain HMI secara mudah, ya, dengan memanfaatkan simulator untuk di CX Programmer dan CX Designer. Di sini CX Programmer dan CX Designernya bisa kita integrasikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.